Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Shadaqallahu maulanal azim. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah li salamai sana mak dan pak ambo di siko buku tadi. Sagalo nama suwa lah kalualanyo barakai adolo orang bapak dan ibu ambo bertamu 2 hari menjelang Ramadan nan masuk amuah kalau keluar tersandek baralah tersiksa bapak dan ibu awak alhamdulillah li lancar sen tersandek dia bapak dan ibu ternyata ada gangguan di dalam pencernaan. Keluar nak muah lo, bagian muka belakang tu sama-sama nak muah keluar lo. Dewa alhamdulillah lancar nam masuk, lancar lo nan keluar. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, sesuai dengan tema yang diajarkan kamu pada malam hari ini, bantulah saudara, Allah akan menolongmu. Amak, bantu saudara, Allah akan menolong. Kini nang kaji kita masalah saudara. Bapak ibu, kalau kita cari di dalam Al-Quran bapak dan ibu, tadilah hamba baca lo tadi di awal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza ja'atis sakhah, apabila telah datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Berarti kau kondisinya kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Manusia ini lari meninggalkan siapa? Siapa? Saudaranya. Nan kedua, wa ummihi wa abihi. Manusia akan meninggalkan dan lari dari golongan yang kedua adalah ibu dan bapaknya. Nan ketiga, manusia lari pada hari kiamat itu adalah lari dari istri dan anaknya. Pertanyaannya bapak dan ibu, Ba'apa Allah menempatkan posisi saudara di urutan pertama. Pada kiamat nanti kalau dapat bapak dan ibu
Orang yang akan awak lari nanti bapak dan ibu tu adalah saudara. Kenapa kok orang pertama yang kita lari pada hari kiamat itu? Karena saudara kau lah kadang kalau bapak dan ibu orang pertama yang sering kita lupakan dari dunia. Yo, yo atau tidak? Kita lagi bukti. Nama awak lebih dakik jo kawan jemaah musajid awak daripada orang sana. Nama dakik. Sehari tadi lah awak mengabai orang sana awak. Kalau tidak pas babuku tadi. Nanawa iyolah salamai babuku tadi bapak dan ibu. Lailah kota kana ada awak orang sana dan samu kedua ada awak. Lai kolah salamai babukunya. Atau lah babuku orang sana awak tu di siang hari. Dah tahu awak kan? Itulah bapak dan ibu Orang pertama tu yang akan Allah pisahkan awak pada hari kiamat itu adalah saudara. Karena iyo lo kami kadake. Siuk dake taruh baca kak. Iyo dong. Iyo. Lah saja ketik baca kak. Lah gaya-gaya gua tu baca kak mak lo. Jujur lah. Lai, apa karono? Kalau awak waktu ketik dulu acuk bercakap masalah mainan mungkin, masalah makan ni. Kalau lah gaik-gaik aduh je topik nak dicakapan ni. Temah sen mengkilat sen go kulit yang keriput go. Lima dia tu kira-kira tu. Gara-gara kulit tu biko awak bisa bercakap jalan sana. Tambah banyak sen go keriput go. Nah, banyak bapak dan ibu masalah terjadi kalau dan tua-tua bapak dan ibu. Masalah membanggakan. Aku hati-hati bapak dan ibu. Siapa awak banggakan? Anak jo menantu awak mungkin. Anak jo cucu awak mungkin. Akibat gara-gara apa cerita itu tersinggung lah saudara awak. Aduh begitu. Yo, ada yang punya menantu kayu tak sama je kau roh misalnya kan. Menantu dan beruang. Kalau menantu kau harimau misalnya kan. Itu sana lah tersinggung apa dan ibu. Ya nak? Aduh sen. Wajib anak dan kau di kau bara 100 juta sebulan. Anak kau lah payah hidup kan. Astagfirullahalazim. Itulah pangkawalan kalau bercakap di waktu lah baik. Makanya lah dia gambaran di dalam Al-Quran, saudaraku lah yang pertama Allah pisahkan dari awak pada saat hari kiamat itu. Jadi bahas selanjutnya bapak dan ibu, tentu diperbaiki hubungan. Ada posisi saudaraku di dalam Al-Quran bapak dan ibu. Kalau awak cari pula posisi saudaraku bapak dan ibu, itu adalah urutan kedua awak harus berbuat baik setelah ibu dan bapa. Dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Sembahlah Allah, jangan pernah sekutukan dengan apapun. Kepada orang tua berbuat baik. Wa bizil qurba. Setelah orang tua kita mesti berbuat baik kepada karib kerabat dan saudara kita, bapak dan ibu. Posisinya sangat penting. Nah, kalau kita cari pula bapak dan ibu, posisi dari saudara aku, kalau beraja fikih dulu bapak dan ibu, nah, misalnya ada di siko anak awak yang lah menjanda bapak dan ibu, tak punya suami. Kau posisi saudara laki-laki bapak dan ibu kau. Ketika anak awak lah berposisi janda, siapakah yang wajib menafkahinya? Siapa menafkahi pak? Siapa? Kalau seandainya seorang perempuan sudah tidak mempunyai suami, itu yang wajib menafkahinya kembali pertama kepada bapak.
Kalau seandainya bapak tidak mampu, tidak mungkin bapak udah jauh taruh kerajaan kan? Langai kerajaan taruh kan? Kalau seandainya tidak mampu, maka jatuh ke saudara. Makanya di dalam Islam bapak dan ibu, pembagian harta siapa banyak laki-laki daripada perempuan. Banyak laki itu hikmahnya bapak dan ibu. Kalau laki-laki yang bijaksana tu mampunya membantu saudaranya, karena secara harta lah dilebihkan. Nah, kemudian bapak dan ibu, di dalam fikih bapak dan ibu, masalah pinjam meminjam, utang piutang misalnya meminjam awak dan sana awak saking luar biasanya saudara bapak dan ibu terbetik sen di dalam hati awak bapak dan ibu pitih awak kalau dipinjamnya sekian ratus ribu, sekian juta tapi anan terbetik di dalam hati awak inyo saudaramu ya Allah, maka pada saat itu bapak dan ibu lah dianggap lunas lah hutang tu bapak dan ibu. Mode itu manalah hubungan saudara. Tapi syaratnya cik, yang kecil kenyo. Lah, kalau awak kecil besok timbul dia tu. Kan petang lah lunas, kan? Lah halal tu kan. Mode itulah posisi bersaudara. Luar biasanya bapak dan ibu. Kemudian bapak dan ibu, kalau kita lihat dari segi hubungan, kalau seorang suami dan istri itu mereka itu dihubungkan dengan hubungan air. Apa? Hubungan air. Disahkan melalui ijab dan kabul. Karena hubungan air, maka hubunganku bisa dipisahkan di pengadilan. Apakah itu talak nanti? Tetapi kalau saudara, itu adalah hubungan darah. Bagaimana awak membawa ke pengadilan tidak ada satupun hakim yang bisa memutuskan dua orang yang bersaudara. Mau ditubanalah dakiknya. Walaupun banyaklah masalah. Masalah iyo. Bukannya lah dibantu, bukannya terima kasih, malah awak diburuk-buruk pula lah, malah awak difitnah pula lah. Tapi awak bawa ke pengadilan, tak bisa pengadilan untuk memutuskan hubungan darah. Mode itu mana hubungan mode itu mana hubungan bersaudara bapak dan ibu. Nah, kemudian yo sana ambo ndak termaafkan doh. Batu fitnah sana sini tentang awak. Dipaburak-burak no jan awak, dimusuh no jo awak, dibae no atau rumah awak, dicakak no anak awak. Tu ka diputuskan. Ka diputuskan dan sana awak yang model itu tu. Kita harus belajar dulu bapak dan ibu. Kalau banyak lawak untuk memutuskan hubungan ayo tidak ketahuan sama duit je nyo lah. Itu artinya lawak kubuah hidup dan sana awak kalau model itu. Tapi harus mengambil contoh pula bapak dan ibu. Kasiah kata Rasulullah bahwasanya dulu ada sosok kata Rasulullah yang terbaik di zamannya. Apa kata Rasulullah tentang orang bapak dan ibu? Kalau di kumpulan keimanan orang yang surang jo orang yang hidup kini sampai hari kiamat kata Rasulullah jangan kama nyamai lah, jangan kasamu lah bapak dan ibu Jadi itu bahkan orang bapak dan ibu luar biasanya. Jangankan kamu mengalahkan keimanan Rasulullah, menyamai pun tidak kata Rasulullah. Siapa boleh tahu bapak dan ibu? Itu adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Sosok Abu Bakar As-Siddiq kata Rasulullah di kumpulan keimanan orang yang hidup dari kini sampai hari kiamat dibandingkan jo Abu Bakar tak manga-manga keimanan orang yang banyak bapak dan ibu Pak kok maditu bana Rasulullah mengatakan Abu Bakar
Karena tahu Rasulullah karena Abu Bakar sebelum Islam dia adalah bukan orang yang pernah menyembah berhala, Pak dan Ibu. Yang kedua, Abu Bakar ini juga tidak pernah berzina, tidak pernah. Abu Bakar juga tidak pernah makan riba sebelum Islam. Kemudian inyo masuk Islam, akhirnya dekat dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah mau ditubana menganggap Abu Bakar tuh. Nah, tapi ada juga catatan dari Abu Bakar, Bapak dan Ibu. Pernah Abu Bakar bersumpah. Sumpahnya Pak, sumpahnya kuat ya Pak dan Ibu. Inyo putuskan menafkahi, memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya itu ikut serta menyebarkan fitnah yang terjadi pada putrinya Aisyah. Waktu itu Aisyah dituduh selingkuh. Nah, apa kata Abu Bakar pada waktu itu? Kalau putriku Aisyah engkau fitnah, kalau bagiku bisa aku diamkan, kata Abu Bakar. Tapi dia adalah istri Rasulullah. Sama halnya engkau menyakiti Rasulullah, kata Abu Bakar. Makanya pada saat itu Bapak dan Ibu, diputuskanlah bantuan kepada kerabatnya yang ada pada waktu itu. Kalau secara emosional kan ya lah Pak dan Ibu dituduh anak awak selingkuh di orang tentu ya awak tak mau berketahuan di orang tu kan. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Turunlah surat An-Nur ayat 22. Nah, itulah asbabun nuzul surat An-Nur ayat 22. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah pantas bagi seorang yang memiliki keluasan rezeki menghentikan kebaikan kepada saudaranya. Malahan di dalam ayat itu Bapak dan Ibu, apa kata Allah? Falyafu wasfahu. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Itulah Bapak dan Ibu. Seorang Abu Bakar saja Pak dan Ibu yang luar biasa keimanannya saja akhirnya 7 hari tidak keluar rumah Pak dan Ibu setelah dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Banalah kondisi awak pada sana Pak dan Ibu tidak bisa awak memutuskan tali hubungan darah dengan saudara. Ya pitihlah banyak dipinjam tak dibayi-bayian sana tu. Nah, banyak persoalan-persoalan saudara Bapak dan Ibu. Dan kalau kita balikkan kepada Bapak dan Ibu, rata-rata Bapak dan Ibu lebih dekat awak jo kawan daripada jo saudara Bapak dan Ibu. Karena memang demikian Allah telah menggambarkannya. Kemudian Bapak dan Ibu, sehubungan dengan saudara juga, kalau misalnya terjadi juga ada suami awak membantu saudara. Nah, awak suami ko yun na ado menagih pitih awak pinjaman karan sana tapi orang rumah nebo bagi kira tu ya Pak. Yun apa? Awak lah bantu ran sana awak awak pinjaman tahu lo di orang rumah lah. Awak yun ado menagih tapi orang rumah nebo minta lah dah. Mau itu je kata orang rumah Pak. Kini balik oleh Bapak dan Ibu. Tugas seorang istri itu Bapak dan Ibu, itu adalah mendamaikan di antara suami dan saudaranya. Nah, tugas seorang istri adalah mendamaikan suami dengan saudaranya. Tak menjadi duri doh. Kalau menjadi duri, menjadi minyak tanah, panjang permasalahan merembet kama-kama.
Jadi kalau suami itu membantu saudaranya, kalau memang ionya patut dibantu dan memang ionya dalam kondisi yang memprihatinkan, awak sebagai seorang istri tentu harus mendorong, tidak menghalang-halangi bapak dan ibu. Itulah tugas seorang istri. Tugas seorang istri itu adalah mendamaikan di antara suami dengan saudaranya. Kita akan dihadapkan dengan persoalan bapak dan ibu. Makanya seorang istri itu mesti memberikan kerukunan lah. Jangan mencari-cari masalah. Apalagi mencari-cari masalah. Itulah tanggung jawab bagi kami bapak dan ibu. Kan alhamdulillah ibu-ibu yang nadir gini kan, kalian tidak dolo dan jadi duri lo kan. Alhamdulillah. Kalau kau patut awak mengingatkan lah. Udah cari siano tu. Jangan bapak dan ibu yang awak yulai selamat babuku tadi ada sana awak antara lain babuku tadi tenda bapak dan ibu tu. Jangan fikir yang di rumah saya wah dan jauh nama rantau bapak dan ibu. Itulah. Lihat dua komunikasi sama orang sana awak. Itulah yang mesti kita perbaiki. Nah, kemudian bapak dan ibu, aku momen lebaran lain. Kalau nang biasa, nang ketek mengunjungi nang gadang atau gadang mengunjungi nang ketek. Nang biasa, nang biasa nang ketek mengunjungi nang gadang. Itu normal tuh, normatif namanya Pak dan Ibu. Tapi bapak kok ndak dimulai dari yang si kakak Pak dan Ibu. Kalau si kakak dulu mengunjungi adiknya, itu adalah sesuatu yang luar biasa Pak dan Ibu. Nah, biku jangan si kakak bakari hati yo. Ada yang kalau dak caliak nak pergi ke rumah lo. Jangan sampai mereka. Dan ada orang kareh lu hatinya, awak kan kadang melalui inyo lah yang jadi awak. Tunggulah sampai tiba. Kalau tiba alhamdulillah, kalau tidak sabar salah. Pada itulah. Ya nak. Alangkah lebih baiknya bagi seorang kakak yang mengunjungi adiknya itu lebih mulia dan lebih bagus bapak dan ibu. Mana tahu bapak dan ibu awak datang di saat yang tepat bapak dan ibu. Apa lain menjelang karayo cubalah bapak dan ibu pergi ke rumah dan sana. Senyum malu. Alhamdulillah tiba juga. Maju rayu anak dia terbalik ni. Suatlah kan? Iyo cubalah nak cari bapak dan ibu. Baralah kesenang hatinya tiba dan sanaknya alhamdulillah. Sebenarnya mungkin itu tak ada diharapkan tu tapi dia kira alhamdulillah juga, ya nak? Ayo bantu. Apalagi kalau seandainya awak kondisi keluarga awak, saudara awak yang memprihatinkan. Nak kadi untuk masak sahur sendak dor tiba awak baralah luar biasanya Pak dan Ibu. Tak masalah sen datang ke rumah roh. Tak masalah sen datang no, dibantuan dia Pak dan Ibu. Baralah kesenang hati no sana Pak dan Ibu tu. Bareh nak kadi tanah untuk sahur besok nak ada awak tiba baralah senang hatinya tu kadang-kadang takana lah acik anda kata amak awak lah meninggal ancak amak duit dah enak ancak amak duit kalau amak awak lah meninggal awak sama anak takana orang baik ancak amak duit dah nak dah awak bersama-sama akur-akur itulah bapak dan ibu. Nah, ketika awak akur-akur, elok-elok rahmat turun. Segala persoalan pun bisa diatasi. Tak ada persoalan bersaudara yang tidak bisa diatasi. Kecuali kalau memang di mana hati itu bana yang tak merahsiakan. Tapi itu kembali pula bapak dan ibu. Awak tak bisa memutuskan hubungan bersaudara. Kemudian bapak dan ibu, terakhir, bantuan yang kita berikan kepada saudara bapak dan ibu, apa kata Rasulullah? 1 dirham yang engkau berikan kepada saudaramu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya bapak dan ibu. 1 dirham yang awak agihan karena sana awak, kata Rasulullah,
Iko lebih baik daripada awak pergi berperang di jihad Allah. Jihad fisabilillah tu pada ibu. Jadi jangan pernah ditunggu-tunggu pula momen-momennya. Selagi bisa awak mengunjungi tiap hari, kenapa tidak? Selagi bisa mengunjungi setiap hari, kenapa tidak? Yang penting awak belelok bapak dan ibu. Kadang iri lo bapak dan ibu antah kok di siko mungkin kalau akur senak serono nak. Kalau di kampung ngambo tu kira nak berkelompok-kelompok ya bapak dan ibu. Masing-masing awak tu punya ujian masing-masing lo joran sana awak. Oh, iko lah baca kak, iko lah baca kak, iko. Ada lo topik-topiknya. Tapi kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari diri kita. Ibda min nafsi. Mulai dari diri kita dan kita perbaiki yanglah sudah-sudah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, barangkali hanya itu yang dapat ambo sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita sadonyo, terutama bagi ambo nak menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.